teman-teman, kembali lagi di konten perjalanan dan sejarah transportasi Indonesia. Dan seperti biasa, konten ini murni untuk edukasi, nostalgia, dan mengenang perjalanan bus legendaris yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di jalur lintas Sumatera hingga Jawa. Kalau kita bicara tentang bus ALS, mungkin banyak orang hanya melihat sebuah kendaraan tua yang berjalan membawa penumpang dari kota ke kota. Tapi bagi orang-orang yang pernah merasakan perjalanan zaman dulu, bus ini bukan sekedar alat transportasi. Bus ini adalah saksi perjuangan, saksi kerinduan, bahkan saksi kehidupan banyak orang di masa itu. Dulu, perjalanan Medan menuju Pulau Jawa bukanlah perjalanan yang sebentar, bahkan bisa memakan waktu berhari-hari di jalan. Melewati tikungan tajam, jalan rusak, hujan deras, kabut malam, sampai panas terik jalan lintas Sumatera. Namun hebatnya, bus-bus seperti ALS tetap berjalan tanpa menyerah. Di dalam bus inilah banyak cerita lahir. Ada anak rantau yang pulang membawa hasil kerja keras untuk keluarga di kampung. Ada ibu yang rela duduk berjam-jam demi bisa bertemu anaknya di kota lain. Ada pedagang kecil yang menitipkan barang dagangannya lewat bagasi bus demi mencari nafkah. Dan ada juga penumpang yang awalnya tidak saling kenal tapi akhirnya menjadi akrab selama perjalanan panjang. Kalau diperhatikan, muatan di atas atap bus juga punya cerita tersendiri. Terpal-terpal besar yang diikat kuat itu bukan sekedar barang biasa. Di dalamnya ada harapan orang-orang. Ada oleh-oleh untuk keluarga, ada barang dagangan, bahkan kadang ada titipan dari kampung yang harus sampai dengan selamat ke tujuan. Bus ALS juga terkenal karena perjalanan jauhnya yang luar biasa. Dulu banyak orang bilang kalau sudah naik ALS artinya siap menghadapi perjalanan panjang penuh cerita. Tidur di kursi bus, makan di rumah makan langganan sopir, mendengar suara mesin diesel sepanjang malam, dan melihat suasana jalan lintas yang sunyi menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Belum lagi suasana ketika malam hari. Lampu kabin redup, sebagian penumpang tertidur, suara mesin terdengar berat menembus jalan panjang, sementara sopir tetap fokus membawa penumpang menuju tujuan dengan selamat. Disitulah letak perjuangan sebenarnya. Menjadi sopir bus lintas zaman dulu bukan pekerjaan yang mudah. Butuh tenaga, kesabaran, mental kuat, dan tanggung jawab besar. Bus ini mungkin tidak semewah kendaraan sekarang. Tidak semua punya fasilitas modern. Tapi justru disitulah kenangannya terasa lebih hidup. Karena orang-orang dulu menikmati perjalanan bukan karena kemewahan, melainkan karena kebersamaan dan pengalaman yang dirasakan selama di jalan. Dan sampai sekarang nama ALS masih tetap dikenang oleh banyak pecinta bus Indonesia. Bukan hanya karena usianya yang panjang, tapi karena cerita dan sejarahnya yang begitu melekat di hati masyarakat. Bus ini sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup banyak orang. Kadang kita baru sadar yang dirindukan ternyata bukan hanya busnya, tapi suasana zamannya. Suasana ketika perjalanan terasa begitu berarti. Ketika perjalanan jauh justru menghadirkan banyak cerita yang tidak bisa dilupakan. Karena legenda sejati bukan tentang siapa yang paling cepat atau paling mewah, tapi tentang siapa yang tetap dikenang walaupun zaman terus berubah. Dan itulah sedikit cerita tentang bus legendaris ALS yang sampai hari ini masih memiliki tempat tersendiri di hati para pecinta transportasi Indonesia. Buat kalian yang punya kenangan, cerita, atau pernah merasakan perjalanan menggunakan bus ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman kalian nanti bisa kita bahas di konten berikutnya. Buat kalian yang punya kenangan, cerita, atau pernah merasakan perjalanan menggunakan bus ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman kalian nanti bisa kita bahas di konten berikutnya. Salam dari Adi Riau, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye!